P19 ngambek juga boleh kan? Jengkel boleh kali ya, ngambek juga boleh kan? Walau sedikit itulah kira-kira yang Syafira rasakan. Berusaha izin seperti yang Aidan sampaikan. Pernikahan ini bukan ajang permainan. Atau sebatas surat perjanjian atau apalah yang kamu pikirkan. Ini semua janji saya kepada Allah. Saya menjadikan ini untuk ibadah terpanjang saya dan juga kamu. Allah Maha membolak-balikkan hati. Garis bawah. Saya adalah suami kamu dan kamu istri saya. Kisah kita bukan kisah novel garis bawah. Lebih tepatnya Syafira sedang belajar menerima walau belum sepenuhnya. Jika berbicara cinta bagi Syafira ini masih terlalu dini. Tapi saat dirinya seperti dikekang, ingin main bersama teman-temannya saja tidak diizinkan. Jiwa berontaknya pun muncul. Tapi Syafira ingat pesan-pesan bunda sebelum pulang ke Pekanbaru. Patuh. Keriduan suami adalah keriduan Allah. Selama apa yang diajarkan tidak keluar dari syariat, wajib kamu patuh. Syafira memasuki rumah dengan perasaan kesalnya, tapi harus dia sembunyikan. Ada bunda di rumah. Mana akan berani dia? Saat masuk rumah Syafira berusaha tersenyum, membuang semua kejengkelan. Tapi Syafira langsung izin ke kamar dengan alasan tugas dan tugas. Itulah alasan mutlak yang bisa dia berikan. Tidak mungkin dia jujur dengan bunda jika marah dengan Aidan. Meletakkan tasnya di dekat meja kerja Aidan plus meja belajar untuknya sekarang, lalu membanting tubuhnya ke atas ranjang. Entah karena marah atau karena lelah. Rasa kantuk menyelimuti matanya. Tak butuh waktu lama dia sudah terpejam. Cukup lama Syafira terlelap jam sudah menunjukkan sesaat lagi waktu maghrib saat matanya terbuka dan melihat jam yang ada di dinding kamar. Melihat sekeliling, belum ada tanda-tanda Aidan pulang. Syafira pun memutuskan untuk mandi, lalu melaksanakan sholat maghrib. Sudah lewat maghrib Syafira belum ada keinginan untuk turun. Bunda bisa merasakan ada yang Syafira sembunyikan. Mbak, coba Syafira dipanggil. Sejak pulang selalu di kamar. Baik Bu, Simba pun memanggil Syafira. Sebenarnya enggan untuk turun. Tapi lagi-lagi tidak enak dengan Bunda. Menjaga perasaan Bunda. Beberapa menit kemudian Syafira sudah ada di bawah. Gak lapar Syah? Tanya Bunda. Belum Bun. Jawabnya sambil berusaha tersenyum seperti biasa. Mata Syafira melihat ke sekeliling. Seperti mencari keberadaan seseorang. Pak Aidan belum pulang ya Bun? Loh dia gak ngabarin kamu. Dia masih ada kerjaan di luar. Lagi-lagi kerjaan di luar. Apa sih sebenarnya pekerjaannya selain jadi dosen? Jangan bilang dia mafia, batin Syafira. Gak tahu Bun. Mungkin ada ngabarin. Tapi Syah dari pulang belum ada cek handphone. Jawabnya, males. Lanjutnya dalam hati. Ya sudah makan aja duluan gak usah nunggu Aidan. Baru ingin menyendok nasi ke dalam piring. Orang yang dibicarakan datang. Aidan mencium tangan Bunda. Meletakkan tas kerjanya di atas meja makan. Lalu berjalan ke arah Syafira. Memberi aba-aba agar Syafira mencium tangannya istri baik istilahnya. Menyambut suami pulang kerja. Tapi sayang bukan itu yang Syafira lakukan. Syafira malah berdiri. Bun Syah masih kenyang. Syah naik aja ya. Pamitnya sambil berlalu lewati Aidan. Loh Syah, tapi kan belum makan. Nanti aja Bun. Tiba-tiba kenyang. Mendengar jawaban dan tingkah Syafira Bunda melihat ke arah Aidan. Kamu apain menantu Bunda? Dari pulang dia di kamar. Dan saat mau makan lihat kamu malah kenyang. Tanya Bunda penuh selidik. Kok jadi Aidan? Aidan aja baru pulang. Tapi sesaat kemudian Aidan teringat soal dia melarang Syafira pergi nonton bola. Dan Aidan pun menceritakan semuanya. Kamu juga gak bisa terlalu mengurungnya. Kan kamu tahu ini gak mudah untuknya. Biarkan dia bersama teman-temannya selama tidak menyalahi aturan. Dan tahu batasannya. Sebenarnya Aidan gak ada maksud mengekang atau mengurungnya Bun. Aidan cuma ngetes aja. Patuh gak dia? Gimana reaksi dia? Malah Aidan udah chat Syah jika mau pergi. Aidan izinkan dan Aidan juga kasih kabar Aidan pulang telat. Aidan menjelaskan. Dia gak ada pegang handphone sepertinya. Karena tadi dia juga pas turun nanyain kamu. Ya udah Aidan makan di atas aja sama Syah. Sambil menyiapkan satu piring berisi makanan. Dan Bunda membalas dengan anggukan. Saat pintu terbuka nampak Syafira yang tengah melaksanakan sholat Isya. Tanpa menunggu Aidan, Aidan menggeleng. Aidan meletakkan makanan yang dia bawa di atas meja di dekat sofa. Lalu dia menuju kamar mandi. Untuk segera membersihkan diri lalu melaksanakan sholat Isya. Saat keluar dari kamar mandi Syafira sudah selesai dengan sholatnya. Malah sudah berbaring di atas dengan selimut di atas dada. Sepertinya dia benar-benar marah, batin Aidan. Selesai dengan ibadah sholat Isyanya, Aidan menuju meja untuk mengambil makanan yang dia bawa. Lalu mendekati di mana posisi Syafira. Duduk di tepi ranjang dengan tangan kiri menggenggam piring yang berisi menu makan malam. Syah, bangun. Menggoyang pundak Syafira. Tapi tak ada jawaban. Syah, kamu belum makan kan? Masih tak ada jawaban. Aidan meletakkan makanannya di atas nakas. Kali ini Aidan membalikkan badan Syafira. Sebenarnya Syafira belum tidur. Bagaimanapun dia sudah tidur tadi sore. Tak mudah jika harus tiba-tiba terlelap lagi. Bangun saya tahu kamu belum tidur. Ayo makan. Syafira masyhur dengan memejamkan matanya. Rasa kesal dan jengkelnya dengan Aidan benar-benar membuat malas melihat pria itu. Pria yang telah menjadi suaminya. Masih mau pura-pura tidur juga. Kalau kamu gak bangun juga saya cium nih sekarang. Ancamnya sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Syafira perlahan. Dan benar saja ancaman itu membuat mata Syafira terbuka lebar seketika. Dan melihat mata Syafira terbuka, Aidan memainkan alisnya. Merasa puas. Nyebelin. Oceh Syafira sembari mendorong dada bidang Aidan agar bisa segera menjauh darinya. Syafira mendudukkan tubuhnya di ranjang dengan kaki bersila. Aidan kembali mengambil piring yang berisikan makan malam itu, meletakkannya di atas paha Syafira. Banyak banget, protes Syafira. Saya kan juga lapar. Gara-gara kamu acara makan malam saya jadi tertunda. Sepiring berdua gitu, tanya Syafira memastikan. Kenapa? Gak mau. Ya sudah saya turun ke bawah. Sebenarnya gak mau. Tapi ini juga kelewatan banyak. Mana sanggup Syah habiskan. Sambil menyerahkan satu sendok yang lain ke Aidan. Tak ada jawaban.
Aidan menerima sendok itu, membaca doa lalu mereka makan sepiring berdua. Diam, tak ada perdebatan. Fokus pada makanan yang ada. Soal apa yang mereka pikirkan, itu cukup di dalam hati. Selesai dengan makan malam ala sepiring berdua, walau tak ada kesan romantis, Aidan memberikan Shafira air minum. Tapi tak satu gelas ya, gelas yang berbeda dengannya. Shafira akan kembali merebahkan tubuhnya tapi dilarang oleh Aidan. Baru juga selesai makan, udah mau rebahan. Males lihat bapak. Gak ada panggilan lain ya, kok kayak berasa anak sama bapaknya sih? Kan saya memang anak didik bapak, sambil mengangkat sebelah pundaknya. Itu di kampus, di rumah kamu istri saya, sebenarnya dimanapun kamu itu istri saya. Bedanya saat soal urusan kampus kita tetap harus profesional. Terserah bapak aja, ubah panggilan kamu, gak biasa. Biasakan, terus mau dipanggil apa? Tanya Shafira Negan sedikit melebarkan matanya. Mas atau apalah gitu, aneh rasanya, coba aja dulu. Gak mau ah, males, aneh rasanya. Pasrah Aidan, kamu marah sama saya. Mana berani saya marah, jawabnya dengan menatap ke arah lain. Handphone kamu di mana? Gak tahu, gak ada pegang handphone dari pulang tadi. Cari sekarang, tita Aidan. Besok pagi aja ah. Cari sekarang, pemaksaan. Sambil beranjak mencari handphone, dan ternyata handphone masih ateng di dalam tas, lalu membawanya ke hadapan Aidan. Coba buka chat dari saya, Shafira menurut, dan betapa kagetnya dia saat melihat isi chat dari sang suami. Kulkas pergilah. Tapi ingat sebelum maghrib harus sudah di rumah. Jangan lupa sholat asyarnya, dan jaga jarak sama teman laki-laki. Kulkas masih mau pergi gak? Kenapa chat saya gak dibalas? Kulkas saya pulang agak telat. Ada kerjaan di luar kampus. Kalau lapar makan aja dulu asteris. Sebuah pesan singkat, tanpa ekspresi, tanpa emotikon imut ataupun love. Tapi cukup membuat Shafira kaget. Karena efek jengkelnya, dia abaikan chat dari sang suami. Aidan dapat melihat nama kontak masih tertulis dengan nama kulkas begitu diinginkan dia di mata Shafira. Itu yang ada di pikirannya saat ini, teringat akan kata-kata Shafira sebelum menjadi istri dulu. Bapak itu udah kayak bongkahan es yang nempel di dinding kulkas, buat jengkel. Lain kali dibaca chat dari suami, ujar Aidan datar lalu beralih ke sisi ranjang lain. Desen merebahkan tubuhnya. Ada rasa menyesal di hati Shafira, berprasangka buruk terhadap sang suami dinginnya itu, bahkan tadi mengabaikannya saat baru pulang kerja. Shafira memutar tubuhnya, dan kini menghadap ke arah Aidan, yang sudah nampak terpejam. Maaf, ujarnya lirih, lalu merebahkan tubuhnya. Dia berpikir jika Aidan sudah terlelap. Shafira tidur dengan menghadap ke arah Aidan. Entah apa isi dalam otaknya kali ini. Biasanya dia akan membelakangi Aidan. Aidan sadar betul Shafira sedang menatapnya. Kenapa menatap saya terus? Tanyanya masih terpejam. Bapak belum tidur. Tanya Shafira kaget plus gugup. Jika kamu mau dimaafkan, rubah panggilan kamu. Dan rubah juga nama kontak saya di handphone kamu. Tita Aidan masih dengan terpejam. Lihat nanti. Jawabnya sambil membalikkan badan membelakangi Aidan. Dan melihat tingkah istri nakalnya itu, membuat Aidan tersenyum tapi tak terlihat oleh Shafira. Menjalin pernikahan secara tiba-tiba apalagi dengan orang yang tak terduga tidaklah mudah. Sama halnya yang Shafira dan Aidan jalani saat ini. 1 bulan sudah kebersamaan mereka, masih jalan di tempat, entah karena Aidan yang terkesan dingin atau Shafira yang enggan untuk membuka hati. Akhir pekan sudah jadi rutinitas untuk Shafira tanding voli, bersama timnya. Saat selesai bertanding tiba-tiba Adrian datang dengan memberi 1 botol air mineral ke Shafira, dan itu dilihat oleh Aidan. Kesel, jengkel boleh kali ya, karena Shafira nampak tersenyum bahagia di hadapan pria lain. Senyuman dan tawa bahagia itu entah karena kemenangannya, atau karena perhatian kecil dari Adrian. Hanya Shafira yang tahu jawabannya. Aidan berjalan menuju ruangan dengan buru-buru dan sedikit jengkel, meletakkan bukunya secara kasar di atas meja, mengusap wajahnya kasar. Cemburu, apa Aidan cemburu? Aidan mengeluarkan handphone, lalu mengirim 1 pesan singkat untuk sang istri nakalnya. My wife selesai ekskul langsung pulang, dan di lapangan saat Shafira membuka notifikasi berbunyi dari handphone, membukanya, dicukup kaget dengan pesan yang sang suami kirim. Kenapa lagi sih? Aneh deh, tanya Shafira dalam hati. Lalu berniat balas pesan singkat itu. Sya mau jalan sebentar sama Hanum boleh gak? Izinnya berusaha dengan lembut. Langsung pulang. 1 balasan masuk. Sebentar aja. Mohon Shafira. Langsung pulang atau kamu saya tarik sekarang dari lapangan. Ancam Aidan. Shafira tak membalasnya. Dia langsung memasukkan handphone ke dalam tas. Dasar kulkas. Runtut Shafira lirih. Kenapa? Tanya Hanum. Jalannya lain kali ya. Jawab Shafira. Gak diizinin. Shafira mengangguk. Kayaknya Pak Aidan cemburu deh. Bisik Hanum. What? Tanya Shafira kaget. Tadi pas Kak Adrian kasih kamu minum, aku gak sengaja lihat. Kalau Pak Aidan tuh lihatin kalian. Bisik Hanum lagi. Serius, Hanum mengangguk. Shafira hanya bisa membuang nafasnya kasar. Dan mau tak mau dia harus pulang sesuai dengan titah dari sang suami. Protes juga percumakan. Yang ada bisa berabe urusannya. Dan Shafira juga belum siap jika statusnya sebagai istri dari sang dosen terbongkar. Menyesal. Masih bisakah menyesali semua yang terjadi? Kadang kita manusia suka berpikir, kenapa tidak seperti itu? Andai begini, andai begitu, jikalau begini, dan masih banyak kata andai lainnya. Ingat, manusia kan hanya bisa berencana. Penentuannya tetap Allah. Jika yang terjadi tidak sesuai, itu namanya qadarullah. Kadang yang baik bagi kita, belum tentu baik menurut Allah. Malah kadang sebaliknya buruk bagi kita. Baik di mata Allah. Allah punya caranya tersendiri dalam memberi nikmat. Karena nikmat yang Allah beri itu terkadang berbentuk ujian. Kurang lebih itu isi kajian beberapa hari yang lalu. Shafira berusaha mencerna apa yang Ustazah sampaikan.
lalu membatin, apakah ini juga bentuk nikmat yang berupa ujian? Diuji menghadapi suami dingin. Lalu nikmat apa yang Allah siapkan? Ya seandainya aku mengunci kamar itu dengan baik, saat ini aku tak berada di posisi ini. Melajukan kendaraannya dengan berjuta pemikiran. Sempat sedikit oleng tapi berusaha kembali fokus. Syafira sampai di depan rumah dengan nuansa klasik itu. Rumah coklat seperti lis kayu. Rumah sang suami Aidan Etiaullah. Lelaki terdingin yang pernah dia temui. Assalamualaikum. Salam Syafira. Waalaikumsalam. Jawab Simba. Bunda mana mbak? Tanya Syafira yang tak melihat bunda. Tadi siang bunda balik ke Surabaya non. Ada yang harus diurus mengenai sekolah non Adinda. Jawab Simba sambil memindahkan masakannya ke dalam mangkuk sayur. Sepi dong. Terus kapan baliknya mbak? Wah soal itu mbak gak nanyak non. Ya sudah Syah ke atas dulu mbak. Gerah mau mandi. Tadi baru selesai tanding voli. Simba membalas dengan anggukan. Sesampainya di kamar Syafira langsung bergegas ke kamar mandi. Setelah merasa segar kembali. Dan sudah berpakaian lengkap hanya saja rambutnya masih tebalut kain handuk kecil berwarna hijau muda. Syafira duduk di sofa dengan kaki bersila dan laptop di pangkuannya. Ada email masuk dari BEM. Yang berisikan pekan depan akan diadakan bansos di salah satu desa. Syafira membuka internet bankingnya. Mengecek saldo yang ada di rekening. Tak bertambah yang ada berkurang. Biasa setiap awal bulan ayah sudah mentransfer uang jajannya. Tapi kok ini belum ya? Kok ayah belum transfer ya? Ada apa ya? Padahal kan mau kasih bantuan sedikit buat acara bansos. Kan gak mungkin minta sama Pak Aidan. Gumannya sendiri saat melihat saldo di rekeningnya. Syafira men-scroll handphonenya, lalu menekan tombol telepon pada kontak yang bertulisan nama ayah. Assalamualaikum ya. Salam Syafira saat panggilannya dijawab. Waalaikumsalam. Tumben nih anak ayah nelfon. Ayah bunda sehat kan? Semua baik kan? Atau ada masalah sama toko? Loh, kok gitu nanyaknya Syah? Barusan Syah cek saldo. Ayah belum transfer. Apa ada kendala ya? Kalau ada kendala cerita aja ya, tanya Syafira dengan khawatir. Hahaha, ayah malah tertawa mendengar kekhawatiran sang putri nakalnya. Alhamdulillah semua baik, gak ada masalah kok Syah. Terus, loh memangnya nak Aidan gak ada bilang ke kamu? Mengenai apa ya? Tanya Syafira penasaran asteris. Aidan beberapa hari lagi nelfon ayah. Mengenai keperluan kamu mulai dari kuliah desain lainnya Aidan lah yang bertanggung jawab. Kok Pak Aidan sih ya? Tanya Syafira protes. Kan dia suami kamu sayang. Kamu juga masa manggil suami masih dengan panggilan pasih. Belum biasa ya? Lagian Syah mana berani minta saya Pak Aidan. Harus dibiasakan Syah. Jika di luar kampus jangan dong panggil dia Pak. Dan soal biaya kamu, ayah juga sudah bilang. Biar ayah yang nanggung. Tapi dia maksa Syah. Dan mendengar penjelasannya, ayah pun setuju. Ya udah deh, gimana ayah aja. Ya udah Syah matikan teleponnya. Ayah sama bunda baik-baik ya. Assalamualaikum, ujar Syafira sedikit sendu. Ayah di seberang sana hanya bisa menjawab salam sambil geleng-geleng kepala dengan tingkah putrinya itu. Sebelum maghrib Aidan sudah di rumah. Sebenarnya Syafira heran. Kenapa sang suami selalu pulang di luar jam kampus? Pekerjaan apa yang dia lakukan di luar? Tapi Syafira tak berani bertanya. Saat Aidan masuk ke kamar, Syafira memiliki keluar. Entah kenapa menghindari sang suami menurutnya lebih baik. Apalagi masih ingat izinnya yang tak dia dapat. Dan soal uang bulanan, membuat Syafira ingin kabur. Tapi lagi-lagi isi kajian beberapa hari lalu terbuang di telinganya. Syafira melaksanakan sholat bersama Simba, sedangkan Aidan pergi ke masjid. Biasa jika ke masjid Aidan akan pulang setelah sholat Isya, dan itu Syafira manfaatkan untuk makan lebih dahulu. Non tumben gak nunggu Den Aidan? Tanya Simba heran. Males, lagi gamut berhadapan sama Pak Aidan mbak, bikin mood kacau, jawabnya. Simba hanya bisa senyum sambil geleng-geleng kepala mendengar jawaban Syafira. Selesai makan Syafira naik, menunaikan sholat di kamar adalah pilihannya. Dan saat Aidan pulang, dia heran kemana Syafira sang istri nakalnya itu. Mbak Syah udah naik, udah makan, sudah Den. Kok gak nunggu, kata Non Syah males. Lagi gamut berhadapan sama Pak Aidan mbak, bikin mood kacau. Simba mengulang apa yang Syafira ucapkan tadi. Sabar Den, jangan terlalu keras. Kalau Aden keras, yang ada Non Syafira akan berontak. Non Syafira itu baik kok, termasuk menurut. Hanya dia punya cara sendiri untuk memberontak. Salah satunya ini, menghindari Aden, nasihat Simba. Aidan terdiam sejenak, mencerna apa yang Simba sampaikan, lalu membuang nafasnya kasar. Selesai dengan makanannya, Aidan pun naik, dan saat di kamar lagi-lagi Syafira sudah berselimut di ranjang, ya dia menghindar sang suami dinginnya. Aidan membaringkan tubuhnya menghadap Syafira, dengan kepala yang bertumpu pada tangannya yang dikepal. Syafira dalam melihat walaupun matanya terpejam, dan membuatnya membalikkan tubuhnya untuk membelakangi Aidan. Tapi apa? Baru tumbuh bergerak sedikit, tiba-tiba tangan Syafira ditarik oleh Aidan. Kini posisi mereka sangat dekat. Sedikit saja Aidan menggeserkan lagi tubuhnya lebih dekat. Detak jantung Syafira pasti bisa dia rasakan. Syafira berusaha menggeser tubuhnya sedikit, tapi terhalang oleh tangan Aidan yang tiba-tiba melingkar di perut Syafira. Nih kulkas kenapa sih? Buat jantung gak karuan aja, batin Syafira. Tapi entah dapat keberanian dari mana, tiba-tiba Syafira membalikkan tubuhnya, dan kini mereka saling berhadapan. Kenapa meluk-meluk? Sewot Syafira. Gak apa-apa, jawab Aidan datar. Awas Syah mau tidur, sambil berusaha melepaskan tangan Aidan yang melingkar di perutnya. Ya udah tinggal tidur, kenapa sih bapak tuh nyebelin? Proses Syafira, tapi di balik protesnya ada air mata yang dia tahan. Kenapa? Marah karena tidak saya izinkan pergi dengan Hanum. Syafira terdiam, bukan gak ingin menjawab, tapi dia berusaha kuat agar air matanya tidak jatuh. Tapi sayang Aidan menyadari itu, tiba-tiba Aidan mengusap ujung mata Syafira yang nampak menahan air.
Kenapa? Kenapa kamu bisa tersenyum bahagia di depan pria lain? Apa saya terlalu dingin seperti yang sering kamu bilang? Kenapa keceriaan yang dulu pernah saya lihat sebelum kita menikah? Semua pudar. Syafira masih diam. Jawaban apa yang harus dia berikan? Bahkan dia sendiri saat ini tidak tahu apa yang dia inginkan. Maaf jika mungkin saya dingin seperti yang kamu bilang. Maaf jika saya mungkin terlalu keras sama kamu. Syafira jawab dong. Saya bukan tidak punya ilmu telepati yang bisa membaca isi hari orang lain, Syah. Hiks, Bapak tuh egois. Apa-apa ngancam. Jawabnya lirih dan jawaban itu membuat Aidan meletakkan tangannya di bawah kepala Syafira. Kini tangan Aidan menjadi bantal untuk Syafira. Sedangkan tangan kirinya mengelus rambut panjang sang istri nakalnya itu.